kita ngobrol-ngobrol nanti. Makannya pakai apa nih, Pak Den? Daging. Hah? Daging. Daging apa? Sapi. Sapi. Sapi cewek apa cowok? Cowok. Kenapa cowok? Karena bisa untuk korban. Jadi sapi korban. Kalau sapi cewek gimana? Kalau jangan disembelih karena kan nanti dia beranak lagi. Beranak lagi. Berkembang biak. Jadi seperti contohnya, biar gambarannya ya. Istri kita. Istri kita Ketika kita punya istri, ya istri jangan disembelih dong. jangan disembelih. Kitanya yang disembelih. Gitu. Nanti Kalau istri kan menyembelih sendiri kan? ya enggak keluar. Ini nasinya nasi putih guys. Ya, Masih tetap nasi putih. Tetap nggak ada nasi hitam. Kalau nasi hitam mah itu ketan hitam ya. Oh iya. Nasi hitam nggak ada. Nasi hitam. Nasi merah ya. Nasi merah ada. Nasi hitam ada juga. Ada nasi hitam ada ya. Bubur. Oh di Cibubur. Enggak, bubur. Oh bubur nasi hitam. Iya, dia suka nasi hitam. Nasi hitam. Nasi hijau ada. Nasi hijau ada, mungkin dikasih daun-daunan. Di daun-daunan atau nasi hijau itu dikasih pewarna hijau, jadinya hijau. Oh gitu. Atau kita ngelihat nasi putih pakai kacamata hijau. Gitu. Oh. Wah, tehnya. Iya. Mantap nih kesini. Siapa? Iya. Tehnya. Teh. Oh, Nih Pak Deden ini ahli dari segala hal. Ahli dari psikologi, ahli kebatinan, ahli kewanitaan. Pokoknya segala ahli lah Pak Deden mah. Dan orangnya mauan. Dia pekerja keras. Tapi yang lainnya nggak tahu keras apa, nggak tahu. Yang jelas bekerja keras. tapi barangnya nggak keras. Nah itu, nggak tahu ya barang yang mana ya. Saya nggak tahu barang yang mana. Barangnya keras apa enggak? Senkom tuh apa sih Senkom tuh? Senkom itu mitra polisi. Oh mitra polisi. Ya, mitra. Kita sudah berdiri dari tahun 2000-an ya, alhamdulillah sekarang udah eksis kita di sini. Senkom tuh ada di mana aja tuh? Ada di seluruh provinsi di Indonesia udah ada kita. Jangan ini sini nah ini salah satu teman saya juga. Nama asli lu siapa sih? Fuad Enjoy. Nama asli lu siapa sih? Fuad Enjoy. Hah? Fuad Enjoy. Nggak tahu enjoy sama siapa, gitu kan? Fuad Enjoy. Tapi panggilannya Black. Nah, Black Magic. Nah, Bangun terus. itu kembali lagi ke Senkom tuh. Senkom kan untuk masyarakat, perbantuan dari masyarakat, ya, untuk keamanan daerah atau keamanan gimana tuh? Ya untuk keamanan, untuk bantu masyarakat juga. Nah, kita ada 3 klaster, kan? Klaster Kamtipmas, klaster SAR, sama klaster bela negara. Kalau Kamtipmas kita sering bantu keamanan, bermitra dengan kepolisian. Terus Kalau di SAR kita bekerjasama dengan BNPB dan SAR nasional. Kemudian untuk bela negara kita dengan TNI, jadi dengan pertahanan ya. saya mau pertama dulu deh. Kalau Senkom tuh berdiri tahun berapa awalnya? 2001 gitu. Itu dulu di mana tuh? Berdiri di mana? Jakarta. Kemudian pencetusnya siapa gitu kan? Masih di Jakarta. Hah? Ya dari kawan-kawan yang aktif di kegiatan Kamtipmas dulu kan ada. Kalau di sini ada namanya Pokdar Kamtipmas dulu. Pokdar kelompok darat. Sadar, Ya, ya. Terus ada Siskomas. oh ya Siskomas. Kebetulan saya dulu dari Siskomas. Dari Siskomas dulu. Sekarang Siskomas jadi Duren Sawit. Senkom. Gitu. Sekarang Tapi kelompok itu masih ada? Hah? Yang Pokdar, yang Siskomas masih ada sekarang? Ada, kawan-kawan Pokdar masih ada. Siskomas juga ada. Sering kita gabung juga kalau ketemuan di kegiatan. Oh jadi ini tuh jadi ada 3 sekarang ya, untuk hubungan si masyarakat itu ngebantu keamanan tuh ada 3 ya. Organisasinya berarti ya. Banyak sih, cuman Banyak. yang sekarang yang masih eksis ya Pokdar, kemudian Siskomas kalau di timur ya. Sering kita ketemu di kegiatan-kegiatan kalau diundang oleh Kapolres. Kalau Pak Deden sendiri aktif di apa Pak Deden? Kalau Pokdar kan Pokda kayaknya ya. Ini mah ngepuk-ngepuk dada ya. Kamu aktifnya di mana Pak Deden sekarang? Aktifnya di wanita. Di wanita. Wanita itu apa tuh? Wanitanya apa? Penjabaran wanita diaktifin itu apa?
dadanya gede saya tepuk-tepuk. Nah, ini kita hanya intermezzo aja ya. Iya lupa. Ini nggak apa-apa, intermezzo aja. Ini kalau Pak Deden memang begitu, ya. Jangan dianggap dianggap serius. Karena memang ini tidak serius. Ini lihat aja wajahnya. Karena kalau wajah tidak serius itu masih banyak lubang-lubang yang harus bersama PU, Departemen Perhubungan Umum, ya harus ditertibkan. Tepat sekali. Kebetulan saya cari lubang. Dari lubang. Nih, ini kalau ngomong-ngomong soal lubang, Black tuh dia takut. Black dia nggak mau kalau soal lubang dia. Apa soal lubang? Masalahnya apa dengan lubang? Kalau kita itu ya, kalau kita umpama tidak mencari lubang, padahal kita itu laki-laki. Yang mana laki-laki itu perlu lubang. Lubang itu kan banyak. Lubang jalanan, lubang komunikasi, lubang wanita, lubang hidup, bahkan lubang mulut. Yang mana kita itu tadi baru ada kita masukin makan, gitu. Ya. Perut kenyang. Jangan artinya jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Manusia itu nggak perlu laki-laki, perempuan juga perlu lubang. Oh gitu. Ya. Contohnya lubang. Padahal Pokoknya lubang. enggak, terakhir perempuan dan laki-laki itu perlu lubang. Oh gitu. Lubang kuburan. Oh iya betul. Karena kalau nggak di lubang kuburannya, dia akan ditaruh di mana? Ya, kalau di atas pohon juga nakut-nakutin. Nah, itu. Jadi lubang itu perlu kita kaitkan dengan batin kita ya. Iya. Apa-apa kita ini hanyalah lubang. Iya. Dalam arti itu lubang tuh kita punya kekurangan-kekurangan. Oh gitu. Iya, lubang itu kekurangan-kekurangan yang harus kita tambal. Lubang itu harus kita isi. Jadi lubang-lubang itu harus kita isi dengan memang apa yang kita perlu. Nih, kebaikan lah, amalkah kan gitu kan? Betul. Itu namanya lubang. Jadi benar sekali. Jadi manusia hidup atau laki-laki yang hidup itu perlu lubang. Jadi lubangnya kita inikan ke yang positif. Iya. Ya. Udah, kita kembali lagi ke Pak Imron. Itu hanya intermezzo aja. Pak Imron, sekarang kalau ini di Jakarta Timur ini pusat di sini atau gimana? Oh, sini kita di Cabang? bukan cabang. Ranting. Kita Namanya apa? pengurus kota kalau dibilang. Pengurus Pemkot. kota. Iya. Pemkot. Pengurus kota. Kalau Jakarta yang Timur. kalau pusatnya Pusatnya kalau DPP kan sekarang kantor kita itu kalau di provinsi di Gajah Mada. Kalau di pusatnya itu di Pondok Gede. Iya, Lubang Buaya. Tapi ini didukung sama TNI sama polisi ya? Oh ya jelas. Jadi ada dari MOU kan. Ada MOU-nya. Oh betul. Telkom itu ya dengan Jadi Polri. mereka kalau dari pihak misalkan Panglima ya sama misal Kapolri gitu ya, mungkin sebagai pembina-pembinanya ya di situ ya, ya. sebagai pembina di kita ya. Karena Apa? kita mitra. Apa sih yang sudah dilakukan dari Senkom ini ke masyarakat? Nah, kalau kita alhamdulillah sudah memasyarakat perannya Kamtipmas kita sudah biasa kita kalau di Jakarta Timur ada namanya Cipta Kondisi tiap malam minggu kita sering bergabung dengan 4 pilar ya kan? 4 pilar itu apa? 4 pilar itu termasuk kepolisian, pemerintahan, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat ya. Iya model sekarang Senkom ini lembaga swadaya masyarakat ya. Iya. Jadi di situ kita berperan aktif untuk membantu masyarakat terutama di Jakarta Timur nih. Jakarta Timur nih sekarang udah marak banget nih terkait masalah tawuran ya kan. Tawuran ya. Ya kan? Apalagi kemarin itu sampai Kapolres membuat istilahnya deten apa tuh? Ultimatum atau apa gitu? Istilahnya stop tawuran gitu. Untuk Jakarta Timur. Karena udah marak itu tawuran kayak kemarin ada di Duren Sawit, kemudian yang paling sering di Basura itu. Ya. Ini alhamdulillah di kita membantu peran Polri untuk membina terkait masalah pemuda-pemudanya. Pemuda-pemudanya. Jadi mengatasi seperti itu tuh dengan cara gimana sih kalau misalkan dari Senkom sendiri? Kalau seperti tawuran gitu, anak-anak muda gitu, itu mengatasinya gimana sih? Ya, kalau kita biasanya melakukan sosialisasi ke
terutama kalau misalnya kita diundang di masjid ya, masjid terkait masalah sosialisasi tentang misalkan kenakalan remaja ya kan, kita sosialisasi di situ. Kadang kita juga suka diminta juga oleh DKM kan, suruh istilahnya memberi nasihat kan gitu. Alhamdulillah kita juga ikut di situ berperan. Misalnya ngurangin lah, sehingga kita memberi penyuluhan, mensosialisasikan ya. Karena kalau tawuran itu kan sekarang ini dicabut, itu bansosnya dicabut. Oh gitu. Iya. Untuk khusus Jakarta ya, Jakarta. Iya, dicabut itunya kayak KJP-nya. Nah itu kita sosialisasiin. Jadi kan ada warga juga. Oh kalau misalkan anak buah nih tawuran, bisa-bisa ya sekolah nih kan gitu. Iya. Gitu. Ada punishment di situ. Itu yang sanksi. disosialisasikan itu ke orang tuanya apa ke anak-anaknya? Semua. Warga gitu namanya. Warga juga, sekolahan. Kemarin juga kan penyuluhan itu juga di Wali Kota Jakarta Timur juga itu kan, sampai wali kota sampai turun ke sekolahan-sekolahan. Nih kalau misalkan Pak Imron, kalau ini harus dapat penyuluhan nggak? Ini suka tawuran itu ini. harus dia. Ini tawurannya yang saya tahu gitu, tawurannya sama pedagang-pedagang yang lewat nih. Tawuran dia. Nggak bayar. Nggak bayar. Ini harus dikasih penyuluhan atau gimana nih? Ya. Harus dikasih penyuluhan karena saya sudah berlubang. Kembali ke lubang lagi ya? Ya, kembali lubang supaya penyuluhan itu artinya diisi gitu. Enggak, penyuluhan sendiri artinya apa? Penyuluhan menurut Pak Deden? Penyuluhan adalah nasihat. Bukan penyu kura-kura. Luhan itu Ikan lohan. ikan lohan. Jadi penyu dan ikan lohan. Ikan lohan di kolam, di akuarium. Nah, kebetulan saya masuk di situ sebagai ikan lohan. Sekarang gini, kalau menurut Pak Deden nih, anak-anak sekarang kenapa sih tawuran, Pak Deden? Ya, karena dia egonya tinggi. Saya itu hidup di masyarakat, saya harus terkenal, harus hebat, harus jadi artis, atau harus bisa masuk TV, atau harus bisa masuk media sosial. Nah, kalau saya dikenal, otomatis harga diri saya naik, punya nilai. Siapa tahu anak muda bilang, siapa tahu gue jadi artis, artis sinetron yang ada di RCTI atau di TPI atau di Indosiar gitu. Tujuannya apa? Supaya terkenal sehingga bisa masuk TV atau enggaknya masuk berita. Syukur-syukur jadi artis sinetron gitu. Ya itu menurut Pak Deden ya. Ya. Tapi secara psikologi gitu kan, secara psikologi anak-anak muda itu dia nyari jati diri, Pak Deden. Oh gitu. Dia tuh nggak peduli dia terkenal, nggak peduli dia tidak dicari itu sebenarnya. Karena ini pengalaman ya, pengalaman saya zaman muda gitu kan. Oh, jadi pernah tawuran gitu. Iya pernah. Jadi kalau misalkan seperti itu kita nyari jati diri dan memang kalau anak muda mah pengennya merasa kuat, gitu kan, merasa kuat dan merasa paling hebat. Padahal di situ tidak, bukan itu artinya semua, gitu kan. Kalau anak muda yang pengen kuat, pengen hebat, itu carilah aktivitas yang positif. Aktivitas positif itu salah satunya kalau kesenian. Di seni lah gitu kan. Kalau misalkan di olahraga lah yang bener gitu kan. Paculah dari anak-anak dari muda gitu untuk berolahraga. Kalau seni paculah dari muda sampai misalkan sekarang ini harus di seni gitu kan. Itu ikutin seperti itu. Jadi jangan tawuran itu banyak ruginya sebenarnya. Ruginya yang pertama adalah memalukan orang tua, ya kan? Yang kedua adalah fisik kita ini bakal jelek. Ya kan? Jelek itu dalam arti kalau kita kena bacokan, kena apa itu bakal jelek lah, cacat lah. Bisa mati. Dan yang ketiga, nama baik kita juga akan jelek. Jadi yang baik itu adalah cari ya pergaulan yang positif. Jangan pergaulan yang pengennya merasa menang sendiri, tidak ada. Semua itu tidak ada yang menang. Semua tuh kita ini sama gitu. Sama tergantung dari diri kitanya membawa. Makanya untuk anak muda nih sekarang ya, jangan sampai kita tawuran. Kalau tawuran itu nggak penting. Yang penting itu prestasi. Prestasi juga bukan prestasi tawuran, bukan prestasi di macam-macam, tapi prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang seni, prestasi di bidang keahlian kita. Gitu. Dan yang kedua, tunjukkanlah bahwa diri kita mampu untuk ke depannya, untuk orang tua dan untuk masa depan.
Yang keempat adalah jauhi narkoba. Betul. Karena itu salah satu peran penting dalam tawuran. Elemen. Oh ya. Ya, peran pentingnya itu dalam tawuran. Narkoba itu. Jadi sekarang ini jauhi yang namanya narkoba. Kalau misalkan, nah itu dia sih boleh, nggak apa-apa. Bukan narkoba. Nah itu dia perempuan, itu boleh. Cuma nanti kalau sudah dewasa. Sip, mantap. Betul. Luar biasa. Kembali lagi nih Pak Imron. Kalau misalkan kita sering memberikan penyuluhan, nasihat sama anak-anak kita ya gitu kan, sama warga di Jakarta Timur ini ada nggak batas atau misalkan nanti ini Jakarta Timur tahun 2025 harus hilang tawurannya, ada nggak bercita-cita seperti itu dari Senkom sendiri? Ada dari kita. Niatan di situ. Ada. Dan kita juga kan kita tanemin namanya 29 karakter ya. 29 karakter, Iya. banyak juga tuh. Banyak. Apa aja tuh? Di antaranya yaitu kita jadi manusia yang harus jujur ya, terus amanah. Harus jujur, amanah. Iya, karena negara ini kalau mau besar harus jujur, Iya. ya. Ya. Jangan kayak Pak Deden, jujur kacang hijau. Artinya Iya, jujurnya hanya di kacang hijau. Jadi jujurnya hanya kalau melihat kacang aja. jadi hijau. Hijau, ya. Terus ada lagi apa? Ya itu terkait masalah Jujur, amanah. jujur, amanah, kemudian diantaranya ya muzid itu istilahnya hemat. Hemat. Ya kalau bahasa di Islamnya itu muzid. Mujid Ya ya. kalau di bahasa kita itu bahasa di Indonesia hemat. Hemat atau irit ya? Ya, hemat pangkal kaya kan. Hemat bakal kaya. Negara ini akan besar itu. Kalau 3 aja nih udah dijalankan ini. Insya Allah besar negara kita. Jadi itu ya yang disampaikan ya? Iya. Disampaikan ke masyarakat. Betul. Ya? Karena kan ya terkait sekarang aja bisa dilihat di TV itu orang maju ya kan udah jadi menteri tapi akhirnya terseok gara-gara korupsi ya. Enggak jujur itu. Ya nggak jujur ya. Nggak jujur. Coba kalau jujur. Coba kalau amanah. Dari berapa triliun itu bisa dialirkan ke masyarakat, insya Allah Indonesia itu Gemah Ripah Lojinau itu bakal terjadi. Setuju karena Indonesia ini negara besar. Iya. Bukan besar pulau-pulaunya ya, besar sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya. Manusia kita ini bukannya bodoh kok. Tidak yang bodoh, cuma kadang dibodoh-bodohin. Nah, itu. Gitu. Jadi kita ini tidak ada yang bodoh. Selama ini kita dibodohin karena dulu dibodoh-bodohin sama zamannya Belanda. Gitu kan? Belanda dibodoh-bodohin nih kita. Itu. Nah, kembali lagi ke Senkom ini. Senkom ini sudah berapa banyak yang diperbuat oleh Senkom ini nih? Untuk kegiatan-kegiatannya. Kegiatannya alhamdulillah kemudian tadi yang terkait masalah Kamtipmas, kemudian Ini punya Pak Deden ya? Aduh, maaf. Enggak, ini punya saya. Kok ini nggak ada gulanya? Lain gula. Oh iya ya. Kamtipmas, kemudian SAR. Kalau SAR kita alhamdulillah dulu ketika di Kalimalang itu terjadi banjir, kita turun di sana. Gitu untuk membantu kawan-kawan, kemudian masyarakat yang terdampak kebanjiran kan. Alhamdulillah kita sekarang ini kan di Jakarta udah nggak ada tuh banjir. Iya. Kan udah jarang lah kalau banjir sekarang udah cepet reda. Iya. Sekarang kita kontribusinya kalau ada kawan-kawan yang di luar yang terkena bencana, misalnya kayak di Cianjur kemarin ya kan, kita support ya untuk bantuan-bantuan. Ada baju-baju bukan baju-baju bekas, baju-baju baru lah ya kan, yang kita berikan, kita sumbangkan ya kan. Nah itu terkait masalah SAR, dan juga kita juga bantu kalau terkait masalah ada yang kena bencana, kita mencari ya. Pokoknya korban. Apapun yang memang memerlukan bantuan dia cepat tanggap ya. Untuk sini Komsen sendiri itu apa sih, kepanjangan itu apa sih? Senkom. Senkom itu kepanjangan Sentra Komunikasi Mitra Polri ya. Sentra Komunikasi Mitra Polri. Iya. Ini guys, untuk kalian semua ya, kita ngobrol gini bukan merendahkan.
bukan merendahkan Senkom, ini hanya ngobrol-ngobrol saat makan aja. Iya. Jadi saya pakainya seperti ini, Pak Imron pakainya seperti ini, Pak Deden pakainya seperti ini, jangan dianggap ini merendahkan ya. Ini hanya kita ngobrol-ngobrol aja dan ini berbagi pengalaman aja. Iya. Tolong jangan dicap jelek ya. Jangan dicap jelek kita ngomong-ngomong soal ini karena pakaian begini. Enggak, bukan itu. Kita maksudnya ada ngobrol santai ya. Iya. Seperti Pak Deden ini santai kan. Dia diem-diem santai, tak taunya langsung pipis. Ya, itu. Karena Kebelet. Pak Deden sendiri aktif di Senkom? Insya Allah. Sebagai apa nih Pak Deden? Anggota biasa. Anggota biasa. Awal kalau ada apa-apa kegiatan, Nah. kita tukang parkirnya lah. Warawiri dan tukang sibuk ya? Oh, orang sibuk. Tukang sibuk. Tukang sibuk. Ah. Yang bagian bersih-bersih, yang bagian ngerapihin, yang bagian dalam perjalanan jaga parkir, begitu. Kita Kalau bagian bawah aja. masyarakat sendiri kalau misalkan butuh pertolongan bisa juga ke Senkom. Bisa. Misalkan kayak di dinas kebakaran kan kalau ada apa dia ke dinas kebakaran kan. Ya. Mungkin kalau ke Senkom juga bisa ya. Bisa ke Senkom, kemudian juga kalau Senkom tidak ini kita bisa cari bantuan yang lain kan gitu kan. Instansi-instansi yang lain kan Ya. gitu kan. Oh seperti itu. Kebetulan Senkom juga kan kayak misalkan ada masyarakat yang kesulitan terkait masalah BPJS. Alhamdulillah bisa kita Dibantu ya. bantu. Dibantu. Kadang kan nelpon kan ke sini, ke kita di sini yang standby. Bisa kita bantu terkait misalnya BPJS-nya ada terkendala ya. Kita kan juga punya jaringan juga dengan kawan-kawan di luar. Kemudian dengan PMI Ya. darah kita juga udah audiensi dan juga udah ketemuan kalau ada kesulitan terkait masalah ambulan, kita bisa minta bantuan dengan kawan-kawan kita di PMI. Jadi bisa aja ya istilahnya Senkom juga memberikan bantuan bersama kerjasama dengan yang lainnya, dengan pihak-pihak yang lain yang terkait ya, yang terkait. Nah kalau Senkom sendiri ini tiap bulan atau tiap berapa minggu sekali itu punya aktivitas? Kalau kita di sini sebulan sekali rutin kita adakan rapat kalau kita di sini. Rapat. Biasanya rapatnya apa sih? Di sini di kota kan? Di kota. Iya. Ya terkait masalah perkembangan di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Ya, Sementara untuk Senkom sendiri Jakarta Timur tuh misalkan Jakarta Timur adalah ada beberapa cabang atau namanya apa tuh? Pencam. Pengurus kecamatan. Pengurus kecamatan. Jadi Iya. Kecamatan-kecamatan. Ya, kita sudah ada di 10 kecamatan di Jakarta Timur. Nah, di kecamatan itu mengepalai berapa lagi? Ke bawahnya kelurahan atau RW atau apa? Kita masih di kecamatan. Masih sampai kecamatan. Iya, belum nyampe ke bawahnya ke kelurahan atau ke RW. Insya Allah ke depannya akan kita sampai ke bawah ke RT. Iya, karena itu kan bisa lebih menjamah lagi masyarakat bawah tuh. Iya. Kalau nyampe ke RW gitu kan. Iya. Nah, sampai di RT. Iya, bisa nyampe sampai RT gitu Iya. kan. Itu. Nah, kalau misalkan di Senkom sendiri selama berdiri ini gitu kan, perkembangan apa sih yang membuat Senkom ini perkembangannya sampai mana nih sekarang? Sekarang alhamdulillah kalau di kita sini kita sudah alhamdulillah dari Bapak Kes Bangpol sudah beraudiensi di sini, sudah berkunjung di sini ke Senkom. Ke Senkom kota sini Iya, gitu kan. Senkom kota. Alhamdulillah kita Ya. baru kemarin itu di sini kita rame-rame kita ngopi bareng lah. Ngopi barengnya waktu itu ngadain acara di sini ya. Di sini. Jadi dan kita juga udah di 10 kecamatan kita udah punya pengurus kecamatan. Iya. Dan alhamdulillah udah sering diajak cipta kondisi itu istilahnya kerja bareng lah sama kepolisian kan sama pemerintahan. Dan besok juga di tanggal 17 Agustus kita juga diperintahkan atau diinstruksikan untuk mengirim pasukan kan itu ini bareng upacara. Oh, jadi di Senkom sendiri ada pasukan-pasukannya ada. Kita kan punya anggota kan ada sekitar 300 orang di Jakarta Timur. Jakarta Timur 300 orang. 300 orang. Jadi kalau
ada kegiatan apel, kita kondisi, ya alhamdulillah kita bisa kita terjunkan. Oh, gitu. Tapi ini beda dong dengan LSM lain gitu kan kalau Senkom. Jadi Senkom ini sendiri gitu ya. Ini bergeraknya di bidang apa sih? Memang di bidang untuk kemanusiaan atau memang untuk pengamanan atau apa sih? Ya di kita fokusnya awalnya emang di Kamtipmas kita, Kamtipmas aja, dan ketertiban masyarakat karena kan kita bekerja mitra Polri kan. Iya. Tapi seiring sejalan kita ada pengembangan terkait masalah SAR itu kan, search and rescue itu kan. Kita kerjasamanya SAR sama BNPB, kemudian sama Bela Negara sama TNI kan gitu. Karena perkembangannya. Tapi ini tidak ada rencana model kayak LSM lain gitu kan, hidupnya di jalan-jalan gitu, tidak ada. Oh nggak ada, kita bukan hidup di jalan. Ya, maksudnya dalam tanda petik ya banyak ya. Ini mohon maaf ya. Ini banyak memang ada banyak LSM lain yang hidupnya di jalan gitu kan, menguasai jalanan gini-gini. Beda kan itu ya? Oh nggak beda kita. Iya, karena kalau misalkan adalah beberapa LSM yang tidak saya sebutkan ya, karena memang ini tidak etis gitu kan. Kadang suka di jalan-jalan, kemudian ini gitu kan, untuk ngamanin ini tidak seperti itu kan? Ya enggak, kita alhamdulillah kita kerjasama dengan Polri kan, ada arahan-arahan udah diarahkan kan. Oh diarahkan ya. Jadi emang benar-benar lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar murni untuk membantu masyarakat. Murni untuk membantu masyarakat. Iya. Jadi tidak akan membebani masyarakat kan gitu. Dan juga kita kan mandiri. Iya mandiri betul. Iya, dengan kegiatan juga kita mandiri. Iya. Mungkin inilah perbedaannya ya menurut Senkom. Tapi saya juga bukan mengecilkan LSM lain. LSM lain juga bagus gitu kan. Bagus, semua LSM di kita ini bagus. Cuma kadang oknum-oknumnya. Oknum-oknumnya ini yang kadang kurang bagus gitu kan. Mudah-mudahan di Senkom sendiri ya tidak ada oknum yang memang seperti itu gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Karena begini, karena di Indonesia ini sudah pusing dengan segala macam pajak, segala macam pengeluaran, segala macam apa. Nah, misalkan ada lagi yang pengen seperti ini, pengen mendapatkan bantuan iuran segala macam ke masyarakat, itu kan yang nggak boleh gitu kan, seperti itu. Tapi mudah-mudahan. Nah itulah buat sahabat-sahabatku ya, kita ini Senkom itu seperti itu ya. Senkom Sentra Komunikasi yang memang bergeraknya untuk memberi bantuan keamanan ya, keamanan juga kenyamanan sebenarnya untuk masyarakat, bekerja sama dengan Polri dan TNI ya. Dan juga mungkin dengan Dinas Pemadam Kebakaran, SAR segala macam ya, BNPB ya, BNPB. Ini memang patut kita acungkan jempol. Mudah-mudahan apa yang nanti dilakukannya itu akan membantu masyarakat, dan masyarakat juga akan cepat bisa terbantukan segala masalahnya, khususnya dalam masalah-masalah kecelakaan, darurat atau apa gitu kan. Jadi tidak soal dana ya. Kalau dana mah bukan ke sini. Bukan ke sini ya. Kalau misalkan minta bantuan dana bukan ke sini, pemerintah langsung. Dan itu juga sudah ada data-datanya ya. Paling itu aja sambil ngobrol kita tadi, makanannya udah habis, udah habis. Paling itu saya Deddy Kosmo dan ini Pak Imron yang sekarang di Senkom ya, Senkom Kota ya, Senkom Kota. Senkom Kota ini adanya sekarang di Radio Saman. Di Radio Saman di Jalan 26 ya, Jalan 26 nomor 143, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini kantornya Senkom Kota untuk Jakarta Timur ya. Mungkin kalau yang mau bergabung dengan Senkom ya silakan. Kalau Jakarta Timur kemari boleh lah. Kalau bergabung mah ya. Boleh gabung ngopi-ngopi untuk menjadi pelayan masyarakat. Ya kan ini pelayan masyarakat kan? Untuk menjadi pelayan masyarakat, jangan untuk mencari uang masyarakat, tidak ya, tidak mencari uang masyarakat ya, melayani masyarakat. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak Imron. Sama-sama. Sukses. Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.